Ya, balik lagi di YouTube AA Auto Channel 57. Nah, kali ini gua mau ngebahas ada yang nanya nih, yang nanya perihal bener nggak sih ada unit di Bluebird itu yang 0 kilometer, yang mobil baru, rasa baru tapi harga second. Nah, itu ada sempat yang nanya. Nanti gue munculin juga nih di sini, oke? Komennya nanti gue munculin. Nah, gue ya mau jawab aja sih pertanyaannya karena dia nanya, dan kalau menurut gue ya gue jawab di di kolom komentar juga itu bakal panjang, takutnya ya jadi miss atau kurang ngerti, kan bahaya juga gitu. Jadi gua mau bikinin videonya, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe dulu ya YouTube channel AA Auto Channel 57. Oke. Nah, masuk ke pembahasannya. Untuk pembahasan sendiri, benar nggak sih adanya mobil bekas taksi Bluebird yang belum pernah kepake? Kalau itu sih sebenarnya gue nggak tahu, tapi ini gue based on opini gue pribadi, based on opini dan analisa gue sih, seperti itu. Oke. Kalau dilihat itu kan ada di channelnya Mas Bans, kalau nggak salah. Mas Bans itu bikin video sama Om Andre dari MJPO, Mas Joko Pedagang Oto. Itu dia ngebahas unit baru, rasa baru tapi harga second. Nah, klaim mereka seperti itu. Nah, gua nggak menyalahkan klaim itu ya. Emang itu kalau dilihat emang unit baru gitu. Walaupun produksiannya itu produksian tahun 2015 dan registernya diregisterin ke Dishub ya, kalau nggak salah, atau bagian ya operasi lah buat dioperasiin ke mobil taksi, itu registernya tahun 2016 atau 2017. Tapi balik lagi, untuk produksi tetap dari 2015. Berarti mobil itu ready atau diproduksinya sudah siap pakai itu dari tahun 2015 gitu. Itu benar, tapi itu bukan mobil bekas Bluebird. Kenapa? Ini menurut asumsi gue ya. Menurut asumsi gue dan menurut opini gue aja sih. Kenapa itu bukan bekas Bluebird? Karena yang pertama, kalau Bluebird itu biasanya, bukan biasanya sih, Bluebird itu kan perusahaan besar ya. Kita bisa bilang perusahaan besar, dan kalau ada aset, itu kan jatuhnya aset. Kalau ada aset mangkrak selama itu ya, kalau kita lihat dia produksi 2015, sekarang tahun 2022, berarti kan bisa dibilang mangkrak 7 tahun ya. Nah, kalau ya menurut asumsi gua atau analisa gua, karena Bluebird perusahaan besar, dia nggak bisa ada aset yang terlalu lama seperti itu. Kenapa? Karena akan jadi nggak sehat ke perusahaannya gitu. Nggak sehat. Kenapa? Karena perputaran uangnya kan harusnya yang dia pakai narik ya kan, dan menghasilkan uang untuk ke perusahaan kan harusnya lebih cepat gitu. Tapi kalau mangkrak kan jadinya memperlambat gitu perputaran keuangan perusahaan. Kurang lebih seperti itu ya kalau menurut analisa dan asumsi gua. Tapi untuk lebih lengkapnya ya gua juga, atau lebih tepatnya gua juga belum tahu. Tapi menurut analisa gua sih seperti itu. 7 tahun juga bukan waktu yang lama ya. Kalau menurut gua, kalau emang misalkan itu nggak jadi dipakai sama Bluebird untuk kendaraan operasional taksi, itu pasti mereka langsung jual. Kayak salah satu contoh aja waktu itu, bukan mangkrak sih sebenarnya, lebih ke lebih ke salah. Nggak tahu bisa dibilang salah atau enggak sih sebenarnya, tapi intinya itu mobil kan kalau ini kan, kalau yang limo ini kan ketahuan nih tangguhnya ya kan, iritnya. Nah, ini mobil pada waktu itu kalau kalian tahu itu Nissan Teana
sempat dijadikan taksi oleh Bluebird, dan itu ada sedikit miss mungkin ya, miss dalam artian ternyata Nissan Teana itu mobilnya tidak setangguh itu, tidak setangguh limo. Nah, ya kan, dan spare partnya mungkin agak susah dan mungkin agak mahal, jadi seperti itu. Nah, jadi langsung itu dijual lagi langsung sama Bluebird gitu. Jadi itu kan daripada apa ya, jadi pembengkakan gitu untuk kedepannya, karena unitnya rewel istilahnya, dalam artian dia minta ganti parts terus, spare part, mending dijual aja sama Bluebird, ya kan, dijual terus diganti lah sama limo gitu. Intinya sih kalau dari sisi perusahaan ya, kalau yang menurut asumsi gua dan analisa gua adalah kalau Bluebird itu tidak bisa atau tidak akan ada aset yang mangkrak selama itu. Oke, apalagi ini kan yang unit itu kan unit limo ya, dibilang unit limo itu lumayan aktif lah gitu, lumayan tangguh juga tangguh dan irit, jadi dia cukup aktif untuk operasional. Yang pertama itu. Nah, kalau dilihat sih kan itu juga di video itu dia ada stiker taksinya. Nah, itu ya kelihatan lah merek taksi apa gitu kan. Jadi kalian bisa lihat juga, kemungkinan besar itu juga bukan warna biru produksinya, tapi langsung warna hitam dan udah ditempel stiker. Nah, kalau untuk klaim rasa baru, mobil baru, harga second, ya nggak ada yang salah sih sebenarnya. Cuman kalau mobil baru emang benar mobil baru, rasa baru udah pasti dong, karena dia kan dari 2015 baru dipakai, dari misalkan dari pabrikan Toyota terus ke Surabaya, dan itu pun nggak di carry atau digendong sama mobil trailer gitu kan, sama ya mobil ngangkut mobil gitulah. Jadi dia di drive, dibawa dari pabrikannya mungkin di Karawang, itu dibawa ke Surabaya. Jadi kenapa itu kilometernya paling tinggi tuh di 300 km, bukan 300.000 km ya, tapi 300 km gitu. Kalau dilihat juga kondisi ban masih 99%, terus untuk dari interior sendiri masih bagus, mesin juga kalau dilihat-lihat juga masih bagus ya. Pokoknya ya semua masih bagus sih, kecuali kalau yang dilihat kemarin sih 3 panel yang menurut gua kurang ya, maksudnya agak kusam itu, di panel kap mesin, di panel atap, sama di pintu bagasi, di bagasi gitu. Itu udah ada yang kusam, ada yang masih mulus juga ada. Jadi ya emang mobil baru, rasa baru sih kalau dibilang gitu, dan emang belum, mungkin ya kemungkinan besar itu belum pernah dibawa atau dipakai untuk narik. Nah, kalau misalkan ada yang nanya worth it nggak sih dengan harga, kan dia jual harga 103 juta tapi kondisi apa adanya ya, mereka tuh jual kondisi apa adanya. Worth it nggak sih? Kalau worth it sih balik lagi ya, ke kemampuan dan ya experience masing-masing sih gitu. Cuman kalau dari opini gua, dari asumsi gua, dengan 103 juta kalian masih dapat plat kuning, terus mungkin kalau yang kurang bagus itu kalian harus repaint ya untuk catnya, yang tadi yang kusam itu yang di bagian kap mesin depan ini, di atap sini ya, di atap sini sama di bagasi belakang ini kan itu ada kusam. Nah itu kemungkinan, nggak tahu sih ya kalau dipoles bisa atau enggak, tapi kemungkinan lebih baiknya itu di repaint atau sekalian di wrapping gitu, di wrapping semuanya, jadi biar kelihatan bagus lagi gitu, jadi kelihatan senada atau selaras. Karena kan kalau kalian misalkan ngecat nih, tiba-tiba kalian ngecat panel yang ini, tiba-tiba hasil dua panel ini tuh beda. Nah daripada kayak gitu mending kalian wrapping. Cuman
wrapping sendiri tuh kalau nggak salah ya, kalau yang dari bahan yang biasa itu sekitar 3,5 sampai 5 juta itu yang udah bagus, udah full wrap untuk mobil limo ini gitu. Jadi ya kalian bisa kalkulasin sendirilah, dengan harga 103 juta masih plat kuning ya, kalian harus ganti dulu atau rubah ke plat hitam. Terus kalian juga entah itu mesti di repaint atau dipoles atau di wrapping untuk yang kusam itu ya. Itu juga makan berapa kalian kalkulasin sendiri. Terus nah ini sih yang sedikit pengen gue bahas. Kalau dilihat dari videonya itu, di video YouTube channelnya Mas Bans ya, dia ngobrol atau ya kolaborasi lah di video itu sama Om Andre dari MJPO. Bannya itu 99% memang, tapi yang namanya karet itu ada umurnya. Karet itu bisa getas gitu, apalagi selama 7 tahun. Kita nggak tahu kan 7 tahun mobil itu dijemur aja, dibiarin dingin, panas atau kayak gimana, kita kan nggak ada yang tahu. Jadi ya kemungkinan selama 7 tahun itu ada kemungkinan ya, maksudnya ada kemungkinan itu ban itu jadi getas karena bahan dasar ban itu karet. Jadi ya bisa getas lah intinya. Gue juga ada cerita sedikit sih, ini cerita langsung dari teman gue. Jadi teman gue tuh punya teman. Nah mobil temannya teman gue itu ya, kita ngomong lah si Jody, mobilnya Jody itu emang diem lama di garasi, dan di garasinya itu dia langsung ubin. Jadi ketemu tuh antara ban sama ubin. Nah ubin ini kan sifatnya dingin ya, Nah itu pasti ketika ban nyentuh ubin secara langsung, kemungkinan besar suhu ban itu akan mengikuti dari suhu mesin. Apalagi mungkin ya tekanan angin di dalam ban itu mungkin akan mengikuti juga, kemungkinan ya. Cuman gua nggak tahu, kalau kalian orang bengkel atau pegiat otomotif mungkin kalian lebih tahu, boleh komen di bawah. Nah jadi intinya itu mobil paling cuman dipanasin doang di garasi, tapi nggak dijalanin. Jadi lumayan lama tuh diem di garasi. Nah tiba-tiba mobil itu dipakai untuk jalan jauh, dan itu bannya kan jadi effort lebih banyak gitu, dari yang diem tiba-tiba jalan jauh. Nah tiba-tiba di pertengahan jalan bannya itu pecah, padahal kondisi ban masih bagus, masih tebel ya, kondisi kan jarang dipakai, jadi masih tebel, ban masih bagus, tapi tiba-tiba pecah. Kenapa? Karena itu faktor getas. Jadi karena dia udah diem lama, tiba-tiba dipakai jauh, mungkin bannya kaget, dan tekanan angin di dalam bannya juga kaget. Nah akhirnya mengakibatkan bannya pecah seperti itu. Itu sih menurut pendapat gue ya. Nah emang ban kondisi 99%, tapi menurut gue ya baiknya adalah ban itu diganti lagi, produksian baru. Kan itu ban kemungkinan besar mobil produksian tahun 2015, kemungkinan besar bannya pun produksian tahun 2015. Contohnya ini deh, nih ya, di depan kita ini unit tahun 2015. Nih kita lihat, ini mobil produksian tahun 2015. Ini gua juga nggak tahu ya ini ban pernah ganti atau enggak, tapi ini kalau nggak salah ini kode ban yang di sini nih 15. Kalau nggak salah ini tuh tahunnya deh. Kalau nggak salah ya, coba koreksi kalau gua salah. Ini tuh kan ini ada kode nih X4715. Nah 15 ini kalau nggak salah tahun produksi dari ban tersebut, dari ban ini gitu. Nah kalau ban selama 7 tahun ya, berarti 7 tahun didiemin nggak dipakai, mungkin emang kondisi masih bagus, ya kemungkinan ya nggak menutup kemungkinan ban itu getas dan takutnya pecah. Jadi alangkah baiknya ketika kalian ingin atau berencana membeli unit tersebut,
sekalian ganti ban juga gitu. Ya kalian bisa kalkulasin sendirilah dengan harga unit yang tadi udah disebutin, atau mereka juga udah sebutin harganya dengan pergantian satu set ban atau 4 piece ya. Itu berapa. Terus nah kan di kaki-kaki juga, di kaki-kaki di mesin itu kan mereka juga ada karet-karet ya. Nah itu ya nggak tahu sih ya, cuman kalau dari pandangan gue pribadi sebagai orang awam di sini, nggak menutup kemungkinan karet-karet yang lain pun akan getas, karena selama 7 tahun itu ya kita nggak tahu ya, mungkin mobilnya cuman dijemur doang atau kadang suka dipanasin dan dibawa keliling-keliling doang. Itu kalau dipanasin dan dibawa keliling-keliling itu malah lebih bagus ya seharusnya ya. Jadi ya biar apa ya, jadi aktif gitu dipakai. Nah, jadi dipakai keliling-keliling kan jadi ada kayak pemanasan lah istilahnya. Kalau kita tuh kan olahraga kan ada pemanasan dulu kan, nggak langsung olahraga yang berat. Nah ya kalau dari gue sih gitu. Nah kalian juga kalau ban itu kadang emang menyesuaikan suhu sih, apalagi kalau kalian pernah ngeliat motor balap atau mobil balap, dia sebelum balapan dikasih sarung lah, kayak dikasih sarung itu. Nah itu apa sih fungsinya? Sarung itu sebenarnya adalah untuk manasin ban, jadi menyesuaikan suhu ban gitu. Jadi itu tuh alat pemanas, jadi bukan cuman sarung, bukan cuman buat nutupin dari debu, bukan, tapi itu buat manasin si bannya. Jadi apalagi kan untuk balapan itu dia ban itu harus nyatu sama aspal ya kan, jadi kondisi ban juga harus panas biar nyatu sama aspal. Jadi nggak akan mungkin nggak akan terjadi tergelincir gitu, tergelincir atau mungkin pecah ban atau seperti apa, kan kita nggak ada yang tahu ya. Kalau kalian yang lebih tahu mungkin bisa komen di bawah gitu. Nah balik lagi, dengan harga 103 juta, mobil baru, rasa baru, harga second, ya gue nggak ada masalahin sih. Cuman kan yang dipertanyain tuh yang itu. Kalau ditanya mungkin maksudnya kalau ditanya worth it apa enggak, ya itu balik lagi lah ke referensi kalian. Kalau dengan harga segitu menurut kalian masih affordable, masih mampu untuk beli, terus misalkan kalian mau misalkan ganti dari plat kuning ke plat hitam, terus ganti ban satu set, mau ganti-ganti itu juga ya silakan gitu, nggak ada yang masalah gitu. Jadi kalau worth it atau enggak ya kalian bisa tentuin sendiri lah intinya. Cuman ya gue cuman mau ngejelasin bahwa hal-hal seperti itu tuh ada gitu loh, maksudnya kemungkinan terjadi juga gitu, nggak menutup kemungkinan lah akan terjadi. Balik lagi, ini disclaimer ya, gue bukan mau ngejatuhin atau gimana, gue nggak ada tendensi yang jelek atau seperti apa. Gue cuman mau ngejelasin doang nih bahwa kondisinya seperti ini, yang perlu kalian tahu nggak tuh, yang perlu kalian tahu ya seperti itu, hal-hal seperti itu yang mungkin kalian harus pahami juga gitu. Nah oh ya, untuk itu kan mereka jual apa adanya. Gue juga nggak tahu nih apakah mereka sebelum unit keluar nih, misalkan unit udah kalian beli, nah sebelum keluar itu apakah standar atau prosedurnya seperti kita, kayak misalkan ada ganti oli dulu, terus harus kuras radiator, cek timing apa segala macam, apakah ada itu atau enggak ya gue juga nggak tahu ya. Cuman kalau emang dia produksian tahun 2015 dan sekarang mobil udah mangkrak dalam kondisi 7 tahun, menurut gue oli itu harus diganti sih. Oli udah harus diganti, dikuras kalau bisa, karena takutnya kan 7 tahun dan dia jadinya jadi kerak gitu di mesin. Nah itu juga kalian harus tahu. Ya intinya sih daripada kalian nanti kecewa sendiri gitu, jadi ini gue mau nge-share aja gitu. Jangan sampai kalian udah beli dengan harga yang cukup lah segitu, itu bisa beli LCGC second ya mungkin ya, dengan harga segitu kalian kecewa gitu ya. Nah ini sih gue untuk sharing aja ya, bukan untuk ngejatuhin atau apa. Kalau kalian emang mampu dengan budget kalian yang dengan yang gue jelasin tadi, dengan ganti plat dari kuning ke hitam, terus mungkin
ban mungkin harus diganti, atau ada parts-parts yang diganti, atau yang 3 panel itu yang di repaint, atau di wrapping atau dipoles, ya kalian bisa kalkulasin sendiri. Tapi kalau balik lagi, kalau kalian mampu silakan ambil, dan kalau menurut kalian itu worth it silakan ambil. Nah, ini gua ambil perbandingan aja ya. Contoh misalkan unit tersebut harga 103 juta belum balik pajak, let's say lah pajak nggak nyampe 10 juta, kemungkinan ya sekitar 7 juta 110, upgrade 10 juta, jadi 120, berarti total 120 juta untuk mendapat unit yang seperti itu. Ini untuk perbandingan aja ya, bukan untuk menjatuhkan gitu. Dengan dapat unit baru, rasa baru, harga second 120 juta. Nah, kalau kalian misalkan ngambil yang bekas taksi Bluebird, harga 90 jutaan itu udah bisa full upgrade. Ya kalian habis 100 juta sama unit, diambil unit bekas Bluebird, itu udah bisa full upgrade, terus bisa ganti spare part juga. Menurut gue sih seperti itu. Dan ya kalau dari Bluebird sih ya udah pasti ya ada garansi mesin 3 bulan, terus nanti juga kita ada ganti oli, ada kuras radiator, mesin, kaki-kaki, transmisi, semua dicek segala macamnya. 100 juta itu udah full upgrade, dan kalian bisa ganti spare part kayak misalkan kaki-kaki itu udah bisa ganti. Ya 100 juta ya ada selisih 20 juta gitu. Ini 100 juta udah full upgrade, terus bisa ganti spare part juga, cuman ya emang kilometernya agak ngacir. Ya selisih 20 juta ya kalian bisa pertimbangin lagi lah. Kalau misalkan dana kalian ngepres di 100 juta, mending ini sih ya point of view atau pendapat gue pribadi. Kalau kalian dana mepet 100 juta atau di bawah 100 juta ya ada solusinya bekas Bluebird. Tapi kalau dana kalian di 100 juta sampai 150 juta ya gak ada salahnya untuk ngambil unit baru itu, unit baru, rasa baru, harga second, seperti itu. Ini untuk perbandingan aja ya, sekali lagi ini juga menurut pendapat pribadi gua, point of view gua. Jadi jangan kalian jadiin patokan juga, kalian cari tahu lagi, kalian pelajari lagi kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Jadi seperti itu. Oke, karena kan emang belum dipakai buat nguli ya, kayak di Bluebird ini kan ya emang udah dipakai buat nguli gitu. Jadi mesin juga udah banyak parts-parts yang ganti juga gitu. Kalau itu kan emang partsnya masih originalan lah, dari pabrik langsung, pas dari assembly atau kita ya produksi lah gitu. Kita bilang produksi ya, kemungkinan besar itu di spare part di mesinnya, part di mesinnya atau kaki-kaki kemungkinan masih bagus. Tapi balik lagi, kalian harus cek lagi dan kalian harus cari tahu ke yang lebih profesional, atau kalian tanya ke mekanik kalian kalau kalian punya mekanik, atau tanya ke temen atau saudara kalian yang ngerti seputar mobil atau spare part itu seperti apa sih kira-kira. Kalian boleh tanya lah ke yang lebih profesional atau yang lebih paham. Kalau gue ini kan awam juga ya di otomotif gitu. Kenapa namanya AA Auto Channel juga, karena AA itu menurut gue aspirasi awam gitu. Jadi buat kalian yang masih awam seputar otomotif itu ya, ini kita sharing-sharing lah gitu. Jadi bukan gue ngasih tahu, cuman kita sharing sepengetahuan gue seperti itu, asumsi gue seperti itu. Ya begitu guys, gitu brother. Kalian harus memperhatikan lagi beberapa hal kayak seperti ini. Gue pun kalau kalian pernah ke pool kesini ketemu sama gue langsung, kalian pasti ya sedikitnya gue bakal kasih tahu lah gitu. Misalkan mobil bakal jarang kalian pakai gitu, tapi gue pasti bakal ngasih tahu setiap hari harus dipanasin, itu wajib. Nah untuk seminggu itu kalian pakai mobilnya buat jalan-jalan, entah itu misalkan keliling komplek atau kemana, pokoknya intinya sih mobil harus gerak gitu. Mobil harus gerak selama 7 hari. Misalkan 7 hari nggak dipakai nih, nah
3 atau 4 kali itu kalian pakai muter-muter. Jadi itu fungsinya untuk apa? Biar nanti nih kayak yang karet-karet nih yang berbahan dasar karet kayak ban, terus di kaki-kaki kan itu dia ada bushing arm atau apalah yang berbahan dasar karet, itu dia biar nggak getas atau nggak mati gitu. Fungsinya untuk itu. Jadi ya gue sih pasti bakal apa ya, sharing seperti itulah, karena itu ada ya, gue kurang lebihnya ada pengalaman juga gitu, ada pengalaman sebelumnya mobil teman-teman gue ya tiba-tiba ada kendala, padahal nggak dipakai untuk kerja keras lah istilahnya, tiba-tiba kok ada kendala nih di ban dan di kaki-kaki. Nah ya kurang lebih seperti itu. Oke, paling segitu dulu sih. Mungkin kalau ada yang kurang paham nanti kita coba bahas di kolom komentar aja ya. Kalian komentar aja kalau yang sedikit-sedikit kurang paham. Tapi kalau buat bahas-bahas berat yang seperti ini ya, ini yang mesti gue bikin video, pasti gue bikinin videonya gitu. Ya paling kurang lebih seperti itu untuk video atau konten kali ini. Jangan lupa juga kalian subscribe ya. Kalian subscribe biar gue makin semangat kontennya. Kalian like juga video-video di YouTube AA Auto Channel 57 ya. Semua videonya kalian like biar video-video gue tuh atau konten-konten gue masuk ke beranda YouTube orang lain gitu. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian bagi yang sedang nyari unit bekas taksi. Oke, unit bekas taksi seperti ini. Nah ini nanti bakal gue bikinin video terpisah ya. Nanti yang ini juga bakal gue upload nih yang muka, tapi gue mau upload yang ini dulu. Oke, paling sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa lagi ya, oh ya, untuk kalian yang mau bungkus nih unit bekas taksi bisa langsung telepon atau WhatsApp di 0822 9527 7364. Nanti nomor gue juga gue taruh di box deskripsi. Oke, paling sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Apalagi ini ya balik lagi ya, ini menurut aspirasi atau point of view gue gitu. Kalian gak bisa jadi patokan, karena bisa aja omongan gue benar, bisa aja salah gitu. Namanya manusia ya guys ya. Ya brother ya, juga manusia bisa benar bisa salah. Oke, jangan terlalu jadiin patokan karena gue bukan profesional. Kalau kalian mau yang lebih pastinya, kalian bisa tanya yang lebih profesional seperti itu. Oke, paling sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video atau konten selanjutnya. Dadah.